Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supri Bali. Saudara-saudara sebangsa setanah air, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat bersama-sama bersatu padu mengokohkan persatuan dan kesatuan negara kita. Untuk kali ini saya akan sedikit berpendapat atau menanggapi orasi-orasi Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, juga Bapak Fadlizon, mungkin ada teman-teman yang lain. Baiklah saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan ulasan ini, marilah kita lihat video dari sedikit orasi dari Bapak Habib Rizik Syihab dalam rangka Maulid Nabi yang baru lalu. Makanya aneh sekali, hari ini saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi. Saudara, hari ini, saudara, saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan, saudara, agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara, saudara, ini datang dari pemikiran liberal atau datang dari pemikiran ateis. Pemikiran liberal adalah mereka-mereka yang ingin membebaskan diri mereka dari ikatan agama. Sedangkan pemikiran ateis, saudara, mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dan ini sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertera dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para founding father itu para pendiri bangsa, dari sejak awal kemerdekaan kita sudah menetapkan bahwa Indonesia berdasarkan tauhid. Indonesia berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh karenanya setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, sehingga setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia tetap harus mengacu kepada ajaran agama, sehingga semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri atas dasar akhlak, saudara. Jadi kalau ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara, jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI, mau jadi negara ateis, mau jadi negara setan, mau jadi negara iblis. Begitu saya tanya semua saudara, dasar negara kita apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu, saudara, adalah dasar tauhid. Apa kalimat tauhid kita? Semuanya la ilaha illallah. Lagi sekali lagi. Jadi kita mau ingatkan, dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid.
Di mana di sini beliau sudah mengorasikan bahwasanya negara ini harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ataupun tauhid. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saya sependapat, tapi tauhidnya itu yang saya tidak sependapat. Kenapa saya katakan begitu? Karena dasar negara kita adalah terdiri dari 5 sila. Di sini saya sedikit akan meminta untuk Bapak Fadlizon menjelaskan pendapat-pendapat beliau tentang orasi-orasi atau perbuatan-perbuatan Bapak Habib Rizik Syihab, di mana beliau selalu mengutarakan pembelaan kepada Habib Rizik Syihab. Nah, maksud saya dari sudut pandang mana? Dari pola pikiran mana? Sehingga Bapak Fadlizon selalu membela Bapak Habib Rizik Syihab, di mana berbagai macam orasi Bapak Habib Rizik Syihab dan perbuatan Bapak Habib Rizik Syihab di antaranya sudah tidak menghargai lagi aturan hukum perundang-undangan di negara ini, bahkan tidak menghargai lagi adanya pemerintahan yang sah di negara ini. Maka saya tanyakan kepada Anda, Bapak Fadlizon, dari pola pikir mana, dari sudut kacamata mana Anda membela Bapak Habib Rizik Syihab sebagai warga masyarakat Republik Indonesia? Itu saya mohon, tolong jelaskan kepada kami, kepada publik, pola pikir Anda dari mana Anda bisa membela Bapak Habib Rizik Syihab. Dengan kata lain, yaitu tadi, salah satunya dia akan merubah negara ini menjadi berdasarkan tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali kegiatan-kegiatan Bapak Habib Rizik Syihab. Di antaranya kedatangan beliau kemarin di bandara. Terjadi kerusakan di bandara, mengganggu masyarakat lain untuk beraktivitas. Nah, disinilah yang saya katakan, bagaimana seorang Fadlizon, seorang politisi, elit politik negara ini, anggota DPR Republik Indonesia, mungkin Anda ribuan konstituen Anda, bahkan jutaan. Bagaimana Anda menjelaskan pola pikir Anda kepada konstituen Anda yang mungkin konstituen Anda itu terdiri dari berbagai macam etnis, terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari beberapa macam suku yang mempercayakan haknya untuk Anda wakili di DPR itu. Tolong Pak, jelaskan. Kemudian saya akan menanggapi sedikit orasi dari Bapak Jenderal Gatot Nurmantio
Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video-video ini. Untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di tanah Papua dari ancaman kelompok radikal yang ingin mengganggu keamanan dan kedamaian di tanah Papua, terutama merubah ideologi negara kita dari Pancasila, ideologi agama tertentu, atau menjalankan syariat Islam. Kita sepakat, kita harus, orang-orang ini tidak boleh ada di tanah ini. Kalau you sudah menjalankan syariat Islam, ya kita bubar. Sudah pasti. Memaksakan diri untuk menjalankan syariat Islam, sudah pasti kita akan bubar. Itu sudah pasti. Ya. Tangkap Habib Rizik Syihab. Tangkap Rizik Syihab. Silahkan saudara pergi. Lihat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bubarkan FPI. Bahkan tidak cukup hanya dibubarkan, namun seharusnya menjadi ormas terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Koalisi Indonesia Tanah Airku melihat situasi, kondisi, dan perkembangan politik nasional saat ini yang terpaksa TNI dan Polri harus ikut turun tangan. Maka dengan ini kami menyatakan sikap. 1. Mendukung sepenuhnya langkah dan sikap tegas TNI Polri baik di DKI Jakarta maupun di wilayah yang lain dalam menghadapi kelompok intoleran, radikal, dan teror berbalutkan agama. 2. Mendukung sepenuhnya statement dari Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dari Bumi Pertiwi. 3. Ormas tak berizin yang bernama FPI ini bahkan tidak cukup hanya dibubarkan, namun seharusnya menjadi ormas terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Rijalul Ansor, Provinsi Banten, dan Forum Silaturahim, Santri Nusantara, Sebanten, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program-program pemerintah. 2. Menolak segala bentuk kegiatan yang merongrong dan menghalangi pemerintah dalam merealisasikan program-programnya. 3. Siap menjadi benteng pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menghadang kelompok-kelompok Islam garis keras dan intoleran sehingga menimbulkan ketidakstabilan ketahanan nasional. 4. Pada kesempatan ini pula kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Syihab dan pengikutnya, khususnya pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanas-manasi dan menyampaikan ucapan kotor di hadapan Pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik.
kita sudah sedikit menyaksikan dari video-video yang saya unggah tadi. Nah, di mana di situ Bapak Jenderal Gatot Nurmantio mempertanyakan kenetralan TNI. Di mana letak tidak kenetralan TNI? Terutama yang akhir-akhir ini atau beberapa hari yang lalu memang ada statement dari Pangdam Jaya, kemudian TNI, boleh saya bilang menurut pendapat saya ini menunjukkan keberadaannya lah, bahwa TNI adalah garda terdepan untuk membela persatuan, kesatuan dan keutuhan negara ini atas terjadinya orasi-orasi Rizik Syihab dan pro dan kontra di beberapa macam warga negara. Kalau kita simak video tadi, banyak sekali dari beberapa kalangan warga negara ini, baik itu dari pihak muslimin, warga rakyat biasa, rakyat jelata kayak kami, bahkan warga saudara kita dari timur. Banyak opini-opini yang terjadi di masyarakat yang terjadi silang pendapat, yang terjadi pro dan kontra. Disinilah TNI menunjukkan keberadaannya sebagai institusi negara yang bertanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Bukan TNI dalam hal ini dia netral membela salah satu pihak, tidak. Bapak Jenderal adalah Bapak Panglima TNI. Mestinya lebih paham bagaimana TNI bersikap. Saya sama sekali tidak sependapat dengan pendapat Anda. Yang di sini Anda mengingatkan TNI supaya netral. Di mana tidak kenetralan TNI di sini? Di sini sisi TNI dan Polri netral. Dia hanya menunjukkan bahwa TNI, Polri lah garda terdepan untuk menjaga keutuhan Republik ini. Kami sebagai masyarakat Indonesia juga banyak masyarakat lain seperti yang ada dalam video ini, siap di belakang TNI Polri untuk membantu TNI Polri menjaga persatuan dan kesatuan Republik ini. Tidak satu orang pun, Pak, yang bisa mengganti dasar negara ini dengan dasar negara tauhid. Siapapun dia yang akan mengganti dasar negara ini dengan dasar negara tauhid, maka pertumpahan darah akan terjadi di Republik ini. Disitulah makanya TNI berada di tengah-tengah ini sangat tepat sekali, Pak, bahwa kewajiban beliaulah untuk mengayomi seluruh komponen masyarakat negara ini. Nah, kalau seperti yang Bapak uraikan tadi, yang beberapa waktu lalu, pola pemikiran dari mana, Pak? Kita sebagai warga negara yang memiliki Republik ini, dasar dari mana kita menuduh TNI? Maaf, bukan menuduh. Dasar dari mana Anda mengikatkan TNI supaya netral?
Sementara perbuatan TNI kemarin betul-betul perbuatan yang paling oke di mata kami. Disinilah kehadiran TNI tepat pada waktunya. Tidak menunggu negara ini terjadi kekacauan. Memang sebelum negara ini kacau, TNI sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Bapak menyimak video-video ini, di sini sudah terjadi Pak silang pendapat pro dan kontra. Bahkan sudah ke seluruh Nusantara ini. Artinya apa? Persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa ini mulai terancam. Disinilah TNI hadir. TNI bukan berpanjangan tangan politik. Memang kewajiban beliau, kewajiban institusi TNI untuk menjaga keutuhan ini. Dan kita flashback jauh. Berdirinya republik ini. Republik ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu memang berdiri atas dasar kemajemukan. Memang kita sudah bermajemuk. Nah, disitulah kita dituntut sebagai warga negara untuk saling menghargai warga lain, saling bertoleransi di antara umat beragama. Di situ ada yang mengatakan diskriminasi ulama. Dari sudut pandang yang mana pemerintah mendiskriminasi ulama? NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apa pernah ada gejolak di NU? Karena ulama-ulama dari NU dia memberi pencerahan kepada publik dengan garis yang benar, dengan tidak mengandung provokasi tertentu. Pemerintah sangat membutuhkan ulama. Negara ini sangat membutuhkan ulama untuk wejangan-wejangan menjalankan sebuah negara besar ini. Ulama sangat diperlukan, Pak. Tapi kalau yang banyak saudara-saudara kita yang lain mengatakan pemerintah mendiskriminasi ulama, itu membalikkan fakta. Faktanya dari mana? Ya kalau orasinya seperti yang saya kutip di video ini, jangan lagi pemerintah, kami rakyat aja kesal. Kami rakyat aja merasa kesal dengan orasi yang begitu. Bagaimana pemerintah tidak kesal? Bagaimana TNI tidak kesal? Bagaimana Polri tidak kesal? Kami warga negara rakyat jelata aja kesal, Pak. Begitu pula halnya dengan Bapak. Kalau Bapak menyampaikan orasi-orasi, paling enggak Bapak memberikan wawasan kepada kami untuk bermasyarakat yang baik, menjadi warga negara yang baik, mentaati peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Bapak harusnya itu yang Bapak sampaikan kepada kami masyarakat seluruh Indonesia ini. Bapak adalah Panglima TNI. Harusnya itu, Pak, yang harus Bapak berikan untuk pencerahan kami ini. Bukan, Bapak malah sebaliknya
memberi arah orasi yang mengunggah emosi publik. Bapak adalah seorang jenderal, seorang pemimpin republik ini di bidang militer. Nah, bagaimana Bapak orasi seperti Bapak yang orasikan yang baru lalu? Coba kaji lagi, Pak. Kami ingin mendengar dari tokoh-tokoh politik bangsa. Ya, nggak bedanya tadi seperti Pak Fadlizon ataupun tokoh politik yang lain, yang memberi kecerahan bagi warga-warga seperti kami yang nggak ngerti apa-apa ini. Begitu juga Bapak sebagai Panglima TNI harusnya memberikan arahan-arahan yang bisa kita anut untuk menjadi masyarakat dan warga negara yang baik. Bisa kita amati, Pak, dari beberapa video ini contohnya. Sudah bermacam-macam opini publik. Bahkan ada yang sudah menyiapkan badan siap perang. Emang kita mau perang sama siapa, Pak? Kita adalah sama-sama anak negeri ini. Ini cuma dari apa, Pak? Yaitu tadi, Pak, dari perkataan bahwa lidah itu memang lebih tajam dari silet. Nah, hendaknya sebagai yang dianut oleh masyarakat, jadi penganut masyarakat, kayak tokoh politik seperti Bapak Fadlizon, bikin pendapat atau opini-opini yang bisa memberikan kesejukan bagi warga, bagi anak-anak bangsa. Begitu pula dengan Bapak Jenderal. Harusnya itu, Pak. Itu yang kami tunggu, Pak. Bukan orasi-orasi atau penyampaian-penyampaian yang membuat emosi masyarakat meningkat. Emosi saling membenci meningkat. Emosi saling tidak percaya meningkat. Sehingga timbul perpecahan-perpecahan di antara warga. Sebenarnya itu, Pak, yang kami tunggu. Kami ingin orasi-orasi dari Bapak Jenderal, arah-arahan dari Bapak Jenderal. Kami tunggu yang bisa kami anut untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang merasa memiliki negara ini, yang berhak atas negara ini, dan berkewajiban untuk mempertahankan kesatuan keutuhan NKRI. Itu, Pak, yang kami tunggu. Nah, kembali ke ucapan Bapak Habib Rizik Syihab yang mengorasikan mengenai dasar negara. Sudah saya katakan pada video saya sebelumnya bahwa dasar negara yang cocok untuk negara kita cuman Pancasila, yang di situ terdiri dari 5 sila,
dan sudah merangkum dari beberapa macam hal, baik itu perbedaan beragama, saling toleransi, saling menghargai, percaya pada pemimpin. Lengkap, Pak. Dari mulai ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan ada. Kita lengkap Pancasila, Pak. Dari 5 sila itu lengkap. Semua cocok sebagai dasar dan ideologi bangsa ini. Maka wajar, Pak, seandainya TNI, Polri menunjukkan keberadaannya setelah mendengarkan orasi-orasi Bapak Habib Rizik Syihab, wajar, karena TNI, Polri, terutama TNI adalah institusi negara menjaga sebagai garda terdepan untuk menjaga persatuan dan keutuhan Republik ini. Ya ini maaf, Pak, kok saya ngajarin Bapak. Maaf ini, Pak, Bapak lebih tahu itu. Tapi ini adalah pendapat orang kecil, Pak. Ya walaupun orang kecil, Pak, kita sama-sama hak, Pak. Warga negara Republik ini punya hak dan kewajiban yang sama. Cuman bedanya Bapak jenderal, saya rakyat jelata. Hanya itu, Pak. Sebagai warga negara, hak kita sama, Pak. Untuk itu, Pak, saya tunggu orasi-orasi Bapak, pencerahan Bapak yang bisa mendidik kami untuk menjalankan sebagai warga negara yang baik dan benar dan taat pada aturan dan perundang-undangan Republik ini. Saya rasa itu saja, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.